Selamat siang, pemirsa Pegas TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Pendopo Agung Kabupaten Malang, di mana di samping saya ada Ketua PPAD Jawa Timur. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat siang, baik. Menanggapi acara ini Pak, bagaimana kesan dan pesan Bapak dalam pelaksanaan acara tasyakuran HUT ini Pak? Baik, terima kasih. Ini TV apa? Pegas TV. Sudah diangkat. Sudah. Oke. Baik, kesan dan pesan ya. Ya, pertama saya pada hari ini sebetulnya ada undangan oleh Ketua DPD Pepabri Jawa Timur, ya, yaitu acara gerak jalan santai, ya, dalam rangka HUT Pepabri di Surabaya. Nah, tetapi karena saya tahunya di sini adalah yang mengundang gabungan Ormas Kejuangan, maka saya lebih memilih Ormas Kejuangan ini, karena meskipun Kabupaten Malang bukan tingkat provinsi, tetapi gabungannya itu yang menjadi penting, karena saat ini itu kondisi negara saya di situ ada persoalan, yaitu persoalan antara persatuan dan kesatuan, ya disitulah yang saya pentingkan saya kesini, karena saya butuh ketemu dengan Bapak, karena yang menggagas di sini menjadi organisasi gabungan itu adalah Pak Bupati, termasuk mendukung. Oleh karena itu saya perlu. Jadi itu yang melatar belakangi saya ke sini, ya. Kemudian saya akan memberikan ini, melaporkan ini kepada pusat. Pusat itu kepada Ketua Umum DPAD di Jakarta, dalam rangka bahwa ada model organisasi kejuangan yang gabungan itu baru satu-satunya di Indonesia ini, dan yang pertama di Kabupaten Malang, gitu. Jadi oleh karena itu menjadi penting untuk dibuat catatan khusus dan menjadi laporan khusus dalam rangka menanggapi keadaan negara saat ini. Karena kekuatan kami adalah kekuatan pengaruh, ya. Organisasi kemasyarakatan, organisasi masyarakatan kejuangan itu adalah disatukan dengan semangat kejuangan, ya. Jadi kami ada BPAD, BPAU, BPAL, BPPOL, FVRI, Dipakat, FKPPI, dan lain sebagainya. Itu disatukan dengan semangat kejuangan. Untuk siapa? Untuk negara, ya. Bukan karena partai, ya. Tidak di bawah partai. Kami berada untuk negara dan bangsa tanpa pengaruh partai, ya. Oleh karena itu kami menjadi dalam keadaan suasana prihatin negara saat ini menjadi perlu untuk harus menyumbangkan apa? Pengaruh. Kami hanya punya pengaruh. Kami punyanya pengaruh. Pengaruh apa? Pengaruh semangat kejuangan kepada generasi penerus. Apalagi? Monggo. Luar biasa sekali ya Bapak, bisa jauh-jauh datang kemari itu juga. Saya ingin tanya juga Pak, lalu melihat diselenggarakannya acara ini, bagaimana antusiasme dari organisasi kejuangan lainnya terhadap pelaksanaan ini yang dilaksanakan setiap tahunnya ya Pak? Iya, tiap tahun. Iya. Bagaimana Bapak melihat? Baik, ini sudah beberapa dua kali. Baik, ini sudah 2 kali, dan mulai dari kemarin meningkat yang hadir. Yang ini kan disiapkan 600 undangan, tapi yang hadir 675, karena kursinya itu 675, dan itu penuh semua. Berarti semangat untuk hadir di suasana gabungan ini menjadi penting, menjadi dibutuhkan oleh kami yang organisasi. Jadi kami itu kesini karena semangat kejuangan, bukan karena semangat butuh apa-apa. Enggak. Semangat kejuangan untuk negara dan bangsa, ya. Insya Allah sekali ya semangatnya Bapak di sini sudah berkenan hadir. Ya. Nah, saya mau Mbak, terasa nggak semangat saya? Sangat terasa. Saya jadi cukup semangat. Meskipun sudah seperti ini, tapi semangatnya bisa mempengaruhi para generasi. Betul. Saya kan sebagai perwakilan Gen Z ya Pak, Ya. yang namanya Gen Z itu seperti ini
gitu. Mungkin saya boleh arahan Bapak Iya. untuk Gen Z ke depannya harapannya Gen Z. seperti apa? Oke. Kebetulan anak saya Gen Z juga. Anak saya sekarang koas. Ya, koas di Unhan, kedokteran ya. Jadi ini sudah selesai, tinggal nanti tahun depan pelantikan setelah dia melaksanakan ujian kompetensi katanya. Apa itu dokter nggak ngerti saya ya. Nah, Gen Z itu karena Gen Z itu berbeda dengan generasi yang lain ya. Nah, Gen Z itu sekarang perlu adalah introspeksi diri. Ternyata yang bisa menggerakkan itu adalah kita paham dengan dunia semesta ini. Kita harus menyadari bahwa semesta alam itu ada koneksinya, sehingga tidak hidup sendiri, tidak gadgetan sendiri aja kan gitu ya. Nah, jadi menyadari introspeksi bahwa kekuatan Gen Z itu dengan jaringan kekuatan yang lain, ya, orang tuanya, ya, temennya, ya, semua jaringan, tidak hidup sendiri. Jadi kalau saya kepada Gen Z itu yang saya amati, itulah yang perlu diintrospeksi oleh dirinya agar yang lain menjadi kekuatan. Jaringan itu kekuatan. Ya. Terus hormatilah siapapun. Jadi jangan sampai sombong. Gen Z sombong. Gitu ya. Kalau sudah jadi apa terus sombong. Hindari kesombongan. Nah, dengan tanpa sombong, maka kita di tempat lain itu menjadi sejuk bagi yang lain. Kalau saya nggak sombong, semuanya sejuk. Ya. Tapi kalau saya jaim, coba jaga jarak saya. Kalau nggak dihormati, saya nggak mau hormat. Karena mentang-mentang bintang, nggak boleh. Kita hormat dia. Sama aja dia hormat dia. Iya, dengan ketulusan. Ya. Nah, itulah yang saya berikan kepada Gen Z. Ketulusan, pakailah ketulusan. Introspeksi dan ketulusan. Ya. Terus setiap kejadian hadapi dengan maklum, ikhlas, bersyukur. Maklum, ikhlas, bersyukur, maka kita tidak pernah merasa dendam pada siapapun. Setiap detik dan detik itu kan selalu ditentukan oleh keputusan Tuhan ya, betul nggak? Setiap detik, apapun kejadiannya, positif maupun negatif, kita harus maklum, ikhlas, bersyukur. Maka setiap orang yang punya prinsip itu tidak pernah dendam kepada siapapun. Karena begitu ada musuh, saya nggak anggap dia musuh. Karena saya maklum dia, kemampuan dia ya sakmono ya kan gitu. Jadi saya maklum, ikhlas dan syukur. Maka saya menjadi orang-orang yang sudah lunas kehidupannya. Dalam kehidupan itu, wes gak ono sing digondol berat. Karena kalau orang punya prinsip itu nggak berat hidupnya. Seperti siapa? Ya seperti saya, gitu kan? Ini kok? Mungkin ini yang terakhir ya. Apa? Iya, iya. Apa harapan Bapak untuk pemerintah daerah dan daerah. juga masyarakat Baik. agar dapat bersinergi dengan ormas-ormas perjuangan yang ada di Kabupaten Baik. Bawang ini, Bapak? Terima kasih Mbak, tadi pertanyaannya sangat baik, bagus sekali, ini pertanyaan yang sangat menukik ya. Hari ini saya tadi berbicara dengan Pak Bupati tentang masalah ormas kejuangan ini sebagai model. Jadi model yang akan diberikan kepada setiap kabupaten kota untuk mengamankan dengan cara ormas kejuangan ditempatkan di, katakanlah di fasilitas kita ini ya. Seperti kalau umpamanya terjadi kejadian, itu ormas kejuangan itu kan punya pengaruh ya. Kalau kita duduk saja, nggak jadi masuk tuh, karena semua kenal, preman-preman semua kenal nih, ya kan? Ketua kepala preman tahu, ya kan? Jadi itulah kekuatan pengaruh. Maka jadikan organisasi kejuangan itu menjadi kekuatannya Pemda. Pemda itu kabupaten kota ya. Nah, nanti saya sarannya nanti semua kabupaten kota se-Indonesia itu minimal ada kekuatan gabungan organisasi kejuangan seperti di Malang. Karena apa? Karena di tempat lain belum ada. Adanya cuma di Malang, ya. Dan itu terbukti begitu ada organisasi ini, maka semua instansi waktu ada demo ya aman kita ya. Aman tanpa ada apapun masalah gejolak. Jadi itulah efek dari adanya organisasi. Dan organisasi ini tidak perlu dipuji karena sudah kejuangan kok sudah kewajiban.
saya dipuji sama Mbak, ya sorry lah, udah ada waktunya ya toh. Saya memberi semangat Mbak, boleh. Tapi kalau Mbak puji saya, wayai kita sudah wayai Dek Burine ya toh. Burine memberi semangat gitu kan pada Gece ya. Nah, apa lagi ya? Itu jadi nanti organisasi perjuangan gabungan ini sebagai modelnya adalah model di Malang. Nanti akan saya buat laporan ke pusat. Model contohnya di Malang ini perlu dikembangkan di seluruh kabupaten kota dalam rangka meningkatkan asta-cita kedua, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara. Asta-cita kedua itu adalah hubungannya dengan kita dalam rangka swasembada pangan ya. Monggo apa lagi? Terima kasih saya ucapkan banyak-banyak kepada Bapak yang telah hadir untuk perjuangan. Ya, semoga terus bersinergi dan melaksanakan percaturan setiap tahun-tahunnya, dan juga harapan-harapannya telah disampaikan. Semoga untuk Gen Z juga bisa melihat semangat juang yang luar biasa sekali dari bapak-bapak ini. Dan semoga pemerintah daerah juga bisa terus bersinergi dan juga masyarakat untuk memberikan impact yang positif seperti itu ya Pak. Amin, amin. Terima kasih Mbak. Demikian saya sampaikan dari Pendopo Agung Kota Malang. Saya Audiafa yang bertugas melaporkan. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.